Nabi menangis. Bukan ada perkataan nggak boleh orang mati ditangisin, nggak boleh. Bukan. Boleh bersedih, yang nggak boleh tuh meraung-raung. Ya. Bobo, itu nggak baik. Ya. Nabi bersedih. Dia saat itu menjadi pemimpin, kalau akhlaknya tidak dipakai, maka disitulah kesempatan bagi bagi Nabi Muhammad untuk balik, ya, untuk membalas. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang dari kecil Rasulullah sudah dibuang. Dari kecil sifat yang di dalam hatinya itu yang dihinggapi oleh setan Allah jaga, Allah perintahkan malaikat untuk membelek Nabi Muhammad, membedah pada saat itu, ya, dibuang sifat-sifat yang mengikuti syaitonia. Makanya setan ketika ditanya siapa musuhmu yang sangat kamu benci wahai setan, yang utama kamu ya Muhammad, kamu orang yang pertama saya benci. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita akan bersamanya nanti di yaumil qiyamah bersama para nabi, para syuhada yang membela agama Islam, ya, dengan syarat matinya membawa iman. Jadi kita baca Fatihah dan salawat, semoga dengan Fatihah Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dengan Fatihah Allah kita doakan pada saudara kita yang belum hatinya diketuk untuk melangkahkan kakinya ke masjid, Allah beri hidayah. Semoga bisa kumpul bersama kita di masjid yang mulia ini. Dan kita berdoa sama Allah semoga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله jamaah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, Nabi kita Muhammad SAW pun pernah mengalami rasa duka, sedih, menangis. Namun kesedihan itu bersifat temporal dan tidak menguasai seluruh perasaan beliau. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tegas dalam memutuskan suatu perkara. Namun beliau juga paling lembut dalam bersikap. Beliau adalah sebaik-baik teladan bagi umat manusia. Dan juga seorang da'i yang lulusan Al-Azhar Mesir, Ustaz Mukhlis Al-Bukhni dalam Tausiah, ya, menjelaskan ada beberapa kesedihan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya kisahnya Nabi menangis. Nabi menangis saat kehilangan orang terdekat yang dicintainya. Siapa itu? Beliau pernah menangis saat putra tercintanya bernama Ibrahim yang masih bayi wafat sambil berkata, ya, sambil meneteskan air mata, hati bersedih. Dan dia tidak berkata-kata kecuali dengan suatu
yang diridhoi Allah. Demi Allah, ya Ibrahim, sesungguhnya kepergianmu membuat kami bersedih, dalam Sahih Muslimnya. Beliau juga pernah menangis saat berada di makam ibunda tercintanya, Sayyidatuna Aminah binti Wahab, yang diikuti pula oleh orang-orang di makam ibunda tercintanya Sayyiduna Aminah binti Wahab ini. Beliau juga pernah menangis saat kepergian kedua putrinya Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Juga saat kehilangan istri tercintanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an. Nabi menangis. Bukan ada perkataan nggak boleh orang mati ditangisin, nggak boleh. Bukan. Boleh bersedih, yang nggak boleh itu meraung-raung. Ya. Bobo, itu nggak baik. Ya. Nabi bersedih. Tadi yang pertama nangis saat kehilangan orang terdekatnya itu Ibrahim. Yang kedua Nabi menangis saat berada di makam ibunya. Dan yang ketiga Nabi menangis saat sedang sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Pak? Kita lagi sholat malam nangis. Pernah nggak nih? Ya, jamaah mungkin saya bangun malam pengen sholat. Ya. Allahu Akbar. Coba Pak. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Utang. Kirim anak cucunya. Ya. Nabi itu. Nabi kita, ya. Nabi yang sangat kita agungkan, Nabi yang sangat kita cintai pun masih menangis ketika dalam sholatnya. Ya. Tidak kenapa kita pun ya, latihan. Ketika kita sholat Allahu Akbar, yang lain lepas, tinggalkan tuh, urusan dunia tinggalkan. Seolah-olah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan definisi ihsan seperti itu. Ya. Anta budallah ka'annaha yara. Ya, ka'annaha tara. Ya. Engkau menyembah akan Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah, ya. Tara. Fa illam yastati, dan apabila engkau tidak mampu melihat akan Allah, maka anggaplah Allah sedang mengawasi kita. Kan pernah saya sampaikan bahwa Rasulullah pernah ketika sholat beliau pengen maju. Nabi sholat lagi sendiri pengen maju ke depan. Kenapa? Karena di hadapannya surga. Dibuka tuh. Pernah juga Rasulullah sholat pengen mundur. Karena Allah kasih tampakan dalam sholat neraka. Ya. Kalau kita bayangin aja dah. Ya. Minimal ketika kita sujud, makanya sunnah ketika sujud itu kita memanjangkan sujud atau bacaannya. Sholat sendiri ya, bukan sholat menjadi imam, bukan sholat berjamaah. Sholat sendiri dipanjangin tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Jadi Nabi menangis ketika sholat, makanya lama ya. Itu Fatihah nggak bisa 1 jam. Ya, ketika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh, ya. Kami diterjemahkan. Lalu Nabi menangis saat sedang sholat berhadapan dengan Allah. Lalu Nabi menangis juga, ya, saat memikirkan nasib umatnya. Tuh, Nabi nangis memikirkan nasib umatnya. Ya. Kenapa menangis? Khawatir jika umatnya tidak selamat untuk masuk ke surga. Makanya ketika Nabi meninggal, ya,
terucap dari lisannya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Tangis Nabi, mikirin umat, ya. Karena dia khawatir, sangat cinta kepada umatnya, ya. Terutama yang dipesan ummati, ummati sholat, jangan sampai ditinggal. Ya, sholat jangan sampai ditinggal. Ya, karena ini kewajiban yang diamanahkan, ya, dibebankan oleh umat Islam. Lalu Nabi juga menangis saat membaca dan mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Beliau pernah menangis saat sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca ayat yang artinya, maka bagaimanakah hal orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu ya Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Dalam surah An-Nisa ayat 41. Beliau meminta agar Abdullah berhenti usai membaca ayat tersebut. Terlihat air mata baginda Rasulullah membasahi kedua pipinya. Nanti tinggal dibuka ya surah An-Nisa. Dan Nabi menangis ketika berdoa memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Memohon apa? Memohon pertolongan dan kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terlihat pada malam perang Badar, di mana para sahabat sedang tertidur lelap. Baginda Rasulullah SAW mendirikan sholat di bawah pohon, lalu berdoa sambil menangis. Di situ Nabi, ya, suka duka dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk umatnya, ya. Agar Islam ini sampai ke seluruh penjuru dunia, agar umat yang ke depan, ya, agar bisa menjadi generasi penerus perjuangan baginda Rasulullah SAW. Walaupun ada berbagai orang, bermacam orang yang ingin menghalanginya, ya. Kita harus bersatu, jangan sampai terpecah belah, ya. Jangan sampai wa'tasimu bihablillahi jami'a, kata Allah. Bersatulah dengan kalimat atau tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-din, agama Islam. Bersatu. Jangan sampai berpecah belah gara-gara warna bendera. Jangan sampai berpecah belah gara-gara, ya, hal-hal yang menurut agama itu beda sedikit sudah terpecah belah. Jangan sampai. Jamaah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya baginda Rasulullah kepada umat, kepada kita sebagai umatnya. Dengan sebab kecintaan beliaulah, mari kita menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang pernah saya sampaikan, ketika kita keluar rumah, ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, lakukan amalan-amalan yang Rasulullah ajarkan. Ketika bertemu dengan sahabat sama sahabat yang muslim, maka ucapkanlah salam. Ya. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW detik terakhir menjelang sakit, menjelang sakarat, ya. Nabi sakit yang menurut sahabat rindu dengan berhadapan dengan Rasulullah SAW untuk mendapat atau mendengarkan nasihatnya. 2 minggu, setelah 2 minggu Nabi sakit, ya, dipanggillah Bilal. Wahai Bilal, kumpulkan seluruh sahabat, karena aku tidak lama lagi ada beberapa hal yang aku akan sampaikan. Ya. Akhirnya Bilal menurut apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dikumpulin tuh sahabat. Ya.
Setelah kumpul, Rasulullah bertanya, wahai sahabat, apakah aku pernah meninggalkan apa yang ayat-ayat Allah turun, pernahkah yang aku tidak sampaikan kepada wahai kamu para sahabat? Tidak ya Rasul, kata sahabat. Apakah aku pernah berdusta kepada kamu wahai sahabat? Tidak ya Rasul. Ya. Apakah aku pernah punya hutang kepada kamu wahai sahabat? Nah, tatkala disebutkan hutang, sahabat acung tangan yang namanya Ukasah. Ya Rasulullah, saya. Apakah termasuk hutang apabila orang pernah ya, dicambuk oleh kamu wahai Rasulullah, wahai kamu ya Rasulullah, kata Ukasah. Wahai engkau ya Rasulullah, ya itu termasuk hutang. Ya. Mensakiti seorang termasuk hutang. Baik, kalau memang itu termasuk hutang, pada saat ini aku akan membalas kamu ya Rasulullah. Oh begitu wahai Ukasah, ya, ya silakan. Ya, silakan wahai Ukasah. Bilal, ambil cabuk di rumah saya. Pinta sama putri saya Fatimah. Ya. Berangkatlah Bilal ke rumah baginda Rasulullah SAW. Di sana ada Fatimah Az-Zahra. Ya. Ketika diketuk pintunya, Assalamualaikum ya Fatimah. Saya diperintahkan oleh ayahmu, oleh abimu untuk mengambil cabuk. Untuk apa ya Bilal? Untuk mencabuk ayah kamu. Siapa yang nyambuknya? Kata Fatimah. Ukasah ya Fatimah. Kenapa enggak aku saja yang Ukasah cambuk? Ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini urusan Rasulullah kepada para sahabat. Baik, dikasihkan cambuk tersebut. Dibawalah tempat perkumpulan para sahabat dan Rasulullah pada saat itu. Ketika cambuk diberikan kepada Rasulullah, wahai Ukasah, ambil nih cabuk saya. Kata Rasulullah, kasih ya Bilal ke Ukasah cabuk tersebut. Ya. Berdirilah Ukasah, baru berdiri Ukasah, sahabat Abu Bakar maju menghalangi. Wahai Ukasah, jangan kau cabuk kekasihku, sahabatku, yaitu Rasulullah. Cabuk saya. Aku saja yang kau cabuk, wahai Ukasah. Aku yang dekat dengan Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, aku bersamanya. Aku saja. Aku rela untuk dicabuk dengan kamu ya Ukasah. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, biarkan. Dia ingin membayar atau membalas kesakitannya pada aku ya Abu Bakar. Duduk kamu wahai Abu Bakar. Maju Ukasah. Baru 2 langkah Umar maju. Wahai Ukasah, kalau kamu sampai menyabuk baginda Rasulullah, Rasulku, ya, langkahi dulu mayat saya. Ukasah. Ya, Umar bin Khattab. Kalau sampai cabuk mengenai kulit baginda Rasulullah, mati Yerusalem. Ya. Mati lu. Ya. Lalu Rasulullah berucap lagi, wahai Umar, duduklah. Biarkan apa yang dilakukan oleh kuasa, karena ini urusan aku dengan Ukasah. Biarkan dia menuju saya. Ya. Baru melangkah lagi, Sayyidina Ali maju. Stop Ukasah. 1 langkah kau melangkah, pedang saya akan menghantam kamu sebelum sampai. Sayyidina Ali. Rasulullah lagi mengatakan, wahai Ali, duduk, biar Ukasah melakukan apa yang aku pernah perbuat. Majulah Ukasah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, waktu aku perang Badar, kamu waktu itu mencabuk kuda kamu, wahai Rasul, tapi tidak mengenai kuda, tapi kena kulit saya. Ketika itu aku tidak memakai baju. Jadi aku buka baju. Ya, buka ya Rasul, dibuka baju.
Sahabat udah mulai tuh. Ya Allah. Ya. Mana lagi sakit ya. Setelah dibuka baju Rasulullah, waktu itu aku di bawah, kamu di atas. Akhirnya baik sambil dipoyong tuh ya, Nabi Muhammad duduk jadi di bawah, Uqah saja diri dia duduk. Ketiga, Ukasa mengangkat cabuknya, ya, udah. Wahai Ukasa, jangan kau lakukan. Para sahabat udah teriak, jangan ya Ukasa, jangan, jangan. Ini kekasih Allah, ini kasih para sahabat pada saat itu. Hitungan 1, 2, 3 dilepas cabuk itu, Ukasa memeluk Rasul. Memeluk Rasulullah ya, di situ sambil bersedih. Ya Rasulullah, inilah kesempatan aku untuk bersentuhan kulit aku dengan kulitmu ya Rasulullah. Karena kamu telah mengatakan barang siapa yang satu kulitnya dengan kulit Rasulullah, maka akan tidak tersentuh oleh api neraka. Kata ya Rasulullah, saudara wahai Ukasa. Ya. Nabi pun kembali memeluk Ukasa. Ini kisah-kisah yang menurut kita ambil simpulannya bahwa para sahabat begitu cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan kecintaannya mereka rela menyumbangkan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cintanya para sahabat rela ya mendampingi Rasulullah hijrah ke Madinah ya, sampailah Islam ke seluruh penjuru dunia ini. Inilah ya, dengan datangnya sebentar lagi ya, Rabiul Awal sudah masuk kita ya, di tanggal 18 besok ya. Sudah masuk 12 Rabiul Awal. Dengan datangnya Rasulullah SAW, ya, maka mari kita sebagai umat Rasulullah makin meramaikan masjid-masjid. Mari kita ramaikan di mana itu ada kajian ilmu agama. Mari kita ramaikan di mana ya, itu ada zikir-zikir. Yang zikir tersebut ya mengarahkan kita untuk dekat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Sungguhnya dengan berzikir ketahuilah ya bahwa dengan kita banyak berzikir kita akan makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir ya. Misal kita di rumah nih ya, lagi pelongo. Ngitung duit, nggak ada duitnya. Ngitung kontrakan, udah punya orang semua. Kedengeran tuh, la ilaha illallah, la ilaha, wah, ada zikir ya tuh, wah. Daripada pelangap pelongo, jalan aja, ikut. Ada tuh yang ikut, bocah, ya ada. Karena ini amalan yang memang ya guru kita sampaikan ya, amalan-amalan Rasulullah yang disampaikan para ulama sampai kepada guru-guru kita, senantiasa kita suruh banyak berzikir. Agar apa? Ketika kita banyak berzikir, itu pun menjadi doa. Dengan zikir-zikir kita ucapkan menjadi doa agar generasi kita, keluarga di rumah ada hidup rukun. Dengan kita banyak berzikir, kan pulang bawa air itu. Ya, ada yang 5 botol, ada yang 4 botol. Ya, kita kan di sini si ramenya nisfu Sa'ban, baca Yasin 3 kali. Ya, kalau mau air itu Pak, ya. Itu malam nisfu Sa'ban, keutamanya sama tuh, ya. Sama zikir-zikir yang dilakukan oleh guru kita amalkan di masjid ini, ya, zikir hayalalah, zikir wazifah, ya. Dan zikir yang lazim yang senantiasa dibaca oleh para ikhwan
Tidak kenapa kita amalkan di rumah sendiri. Ya. Tidak kenapa. Misalnya kita mendengar dari guru kita, baca istighfar 100, ya baca dan astagfirullah. Baca selawat 100, baca selawat. Baca tahlil 100 pagi, sore. Ya. Seandainya kita mudawamah, rutinkan aktivitas kita tersebut, ya khususnya pribadi kita sendiri, ya. Nah, itu bukti tanda-tanda bahwa kita cinta sama Rasulullah dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masalah yang kita hadapi, waduh, berat ini masalah, ya. Tapi dengan kita punya zikiran yang kita baca, yang sudah ada sandarannya pada Rasulullah, nggak goyah, tidak bakalan goyah. Ya Allah, semuanya ini dari Kamu. Baik mudarat ya maupun tidak mudarat, semua dari Allah. Baik ujian maupun ya pemberian ini semua dari Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Makanya dulu ada cerita tuh. Ada guru saya Kiai Muhajirin ya, pernah menceritakan ada seorang kiai sholat di masjid, sendalnya sendal mahal hilang. Kepikiran itu, ya Allah, mana sendal ya, kiai pulang. Akhirnya dia terdengar mengeluh, ya mengeluh kiai, ya Allah, tadi mau pakai sendal jelek aja ke masjid. Cakep. Ya. Akhirnya ada temannya, kamu belum sholatnya belum apa? Ibadahnya belum karena Allah. Udah belajar lagi. Akhirnya kayak itu belajar lagi. Di mana guru kamu? Di sana, di gunung. Taruh dia Tasik dah gitu. Belajarlah dia ke gunung gurunya. Ternyata enggak, ini kiai kampung naik ke kota. Terbalik. Kiai di kampung kehilangan sendal. Ya, kalau sekarang apa? Sendal mahal. ya. Mahal di kampung, wah pikiran dicari itu RT. Siapa yang menemukan sendal kiai, pulangin. Ya, akhirnya terdengar sama temennya, kamu belum, jangan begitu, kamu belum tinggi ilmunya. Kamu belajar lagi dah, ya, belajarlah kok. Di mana? Gurunya bukan di kampung, tapi di kota. Wow, tinggal di Priuk Pak. Pengusaha ketika dia datang, masa guru begini, watak ini, karena gondrong, ya, pakai kaos, ya, lagi kumpul sama karyawannya, ada yang ngadu anak buahnya, bos, ini kita kerugian nih, sekitar 1 miliar lah kita kerugian kita bos. Ya udah. Kata ini bosnya, tadi juga Allah kasih lagi. Ini kiai yang dari kampung merasa 1 miliar. Kalau sendal saya bagus itu masih lain. 1 miliar kerugian dianggap sepele ya. Kembali bahwa kalau memang ya itu sudah milik kita, nggak bakalan kemana-mana. Kalau memang belum miliknya, hilang. Begitu. Itu dia akhirnya pulang kampung, dia pulang lah tuh, merasa ya inilah ilmu yang saya dapat dari Jakarta. Satu itu. Ya. Akhirnya besok dia nggak seperti itu lagi, kayak kampung, berubah. Ya. Jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan datangnya Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita mendengar di sebuah kampung, ya, perkotaan, di masjid dan musola merayakan peringatan tersebut. Dengan harapan apa? Agar umatnya makin mengenal sosok baginda Rasulullah SAW, agar lebih cinta lagi kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ketika kita hadir ke acara tersebut, tentunya ya,
Para yang diundang penceramah tentu mengisahkan sejarah-sejarah Rasulullah dengan harapan umatnya mengenal lebih dekat sosok baginda Rasulullah SAW. Ya. Apalagi kalau kita ada rezeki, ada kan buku yang judulnya ya mengenal sifat watak ya tingkah laku Rasulullah, ada bukunya tuh. Nah, kembali bahwa apa yang diajar Rasulullah diantaranya bahwa para sahabat tidak pernah Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah marah kalau ada umatnya yang masih tinggal dekat masjid, sholatnya di rumah. Kalau ada jamaah dekat masjid, sholatnya di rumah. Nah, suatu saat jangan marah kalau nanti masjidnya akan diisi oleh orang yang ya, diganti menjadi gereja. Di Italia sudah kejadian. Jangan salahkan nanti masjid, ya, tanah wakaf atau tanah musola ditukar, dirubah menjadi kontrakan. Ya. Habis daripada kosong, mendingan saya kontrakin. Gitu ya. Kejadian ya. Makanya alhamdulillah Masjid An-Nur sudah dibuatkan akta ikrar wakaf dengan harapan tidak bisa ya mengganggu-gugat kalau sudah di surat akta ikrar wakaf kan. Ada yang sudah dibuat akta ikrar wakaf tujuannya untuk sarana pendidikan. Ya. Ketika saya tugas di KUA Bandar Gebang, baru beberapa minggu itu dibilangin, Pak, ada kesalahan nih. Kesalahan apa? Mau berubah posisi Pak. Pembatalan akta ikrar wakaf. Yang tadinya buat pendidikan dirubah. Pembuatan untuk kontrakan. Ya Allah. Putus dong. Putus. Banyak ya. Kasus-kasus di Bekasi ini yang beralih dari musola ke pabrik, dari musola ke kontrakan, itu banyak. Makanya kalau seandainya ada hal terjadi tersebut, lalu ada sekitar jamaah yang merasa tidak suka dalam tindakan orang tersebut, maka dilaporkan, boleh, silakan. Nanti dipanggil dia. Ya, dipanggil tuh orang. Siapa wakil nazirnya dipanggil. Kalau sudah diwakafkan. Jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bukti cinta kepada Rasulullah, tadi ya kita ajak juga ya, kita ajarkan juga, kita arahkan juga ke generasi kita untuk sholat berjamaah. Kita ajarkan juga kepada istri-istri kita yang di rumah, agar ketika keluar rumah menutup aurat. Ini yang sangat Rasulullah pesankan. Ku anfusakum, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Gimana antara aja itu mah mati masing-masing. Kalau ada kita ketemu orang tersebut, ya Allah, kita tinggal ngelus dada sambil berdoa, ya Allah berikanlah hidayah. Ini termasuk turunan yang bangsa iblis modern, ya. Makanya dari zaman Nabi Adam, ketika Nabi Adam digoda di surga sehingga terusir Nabi Adam ke dunia ya. Dan sebelum terusir Nabi Adam, terusir terlebih dahulu iblis. Iblis terusir dahulu. Gimana nih? Nabi Adam juga harus terusir dari surga. Wow, berbagai macam cara iblis menggoda Nabi Adam agar Nabi Adam terusir juga. Berhasil cita-citanya ya. Terusirlah Nabi Adam ke dunia, ketawa iblis. Ketawa dia berhasil. Tapi dibalik terusirnya Nabi Adam dia nggak tahu
bahwa Allah akan melahirkan generasi penerus, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Nabi Adam nggak diusir ke dunia, nggak ada kisah. Ya. Sejarahnya nabi-nabi yang 25. Ya. Muncullah ya dari situ. Ya nyesel. Barunya tadi mengikut dan tuh ya. Ya. Dengan diusirnya Nabi Adam ke dunia, maka Nabi Adam berdoa, Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna, itu kan doanya ya. Terusir Nabi surga, akhirnya muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, membawa agama yang dinul haq, ya dinul Islam, ya'lu, yang sangat tinggi daripada agama lain yang kita akan diridhoi oleh Allah setelah kita sudah memeluk agama Islam. Dan agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Yakini itu sampai akhir hayat kita, dan kita banyak mencinta kepada Rasulullah dengan banyak baca selawat kepadanya, dan harapan kita adalah mendapatkan syafaatil uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini mendapat senantiasa istiqomah salat berjamaah, senantiasa istiqomah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan adalah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang mohon maaf, mari kita baca Fatihah. Semoga apa yang niatkan oleh kita semua yang hadir, apabila ada masalah diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila anak-anaknya kita belum diberi petunjuk untuk mengikuti arahan kita, Allah beri petunjuk kepada anak-anak kita, cucu kita, agar mengikuti langkah-langkah baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad, ataita bis salam.